masjid jupun kuwabe. Leng kata nembleng, kata nembleng, bleng. Kangge kalau panitia rupinipun sing pinggir ler terpali jenengan tambahi malih nggih kirang enten ten ler niki tasih wonten terpal nganggur sing lere panggung terpali kados kirang Mas Kamirun langsung ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Tan Maiwa dari Surabaya. Yang kami hormati Muspika dari Kecamatan Mojowarno. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Huda, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, tiada kata yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kehadirat Sang Pencipta alam nan indah permai ini, karena taufik serta hidayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara Isra Mi'raj dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua, dengan untaian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga tetap terlimpah curahkan kepada pemimpin revolusi akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliaulah yang telah berhasil mendobrak dekadensi moral, sehingga pada gilirannya di era modernisasi ini kita dapat merasakan asar perjuangan beliau, yakni yang berupa syariat ajaran agama Islam. Dan ketiga, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para bapak ibu yang telah rela atau ikhlas menghadiri acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Semoga amal kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami
kami hormati, sebelum acara demi acara ini kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kedua kalinya kita hadiahkan pada acara malam hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar, tak ada halangan suatu apapun. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas bacaan Ummul Quran kita bersama tadi, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dialunkan oleh Ustadzah Umi Faridah SPDI. Kepada Ustadzah Umi Faridah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak ada lampu ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun tahlil para bapak, para ibu ingkang rawuh, panjenengan tasih kathah mbah tasih mpun almarhum sampun enten sing tasih gesang wonten tasih kathah tiyang sepuh tasih mpun almarhum sampun enten sing dereng tasih kagungan sederek nggih enten sing almarhum enten sing dereng enten sing gadah keluarga itu nggih napa niku sanak famili tangga teparuh sing almarhum sampun enten sing dereng wonten kula dongaaken monggo sami-sami sing tasih gesang mulai dari mbah tiyang sepuh kalih sing tasih gesang sederek-sederek tangga tepalih saya keluarga sing tasih gesang kita dongaaken muga-muga dipun paringi panjang umur sehat walafiat Allahumma amin. Lajeng kangge para mbah-mbah para sederek tiyang sepuh ingkang sampun almarhum almarhumah monggo sareng-sareng dipun kirim tahlil sebatas tenang wonten alam barzahipun dipun paringi disepuro dosanipun dipun selamataken wonten alam akhiratipun dipun lebetaken suwarakanipun Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Monggo sing tasih napa mbah-mbah sedherek sing tasih gesang kita awali kita wacaaken Fatihah ini wau mengharapkan surya dipun paringi badan sehat walafiat panjang umur mbok menawi kabudut mbok napa nyuwun mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Samangke monggo tahlil kalian monggo bunyai Bu nggih. Nggih. Tasih ten Blawen. Bunyai. Ten Mojagung nggih. Nggih. Sakniki lak gampil lah. Halo ten pundi? Mojagung boten salah. Nggih. Tasih ten Mojagung. Muga-muga gak mampir nang warung. Ya. Ya terus langsung. Monggo sami zikir tahlil ngenget sesepuh sepuh kelompok Syekh Hasan Busmari, para alim ulama nggih, para syuhada sholihin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لروح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين والجماعة جميع المقربين خصوصا سيدنا صلاة أولياء شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه شيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفرح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا شيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini banyak ini manusia semua. Ada malaikat di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dumateng para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat yang sangat saya hormati. Ini saya melihat belum ada yang sepuh ya. Itulah sahur ke atas semuanya. Si muda semuanya. Ya. Dan kepada yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, juga Bapak Lurah Beringin Pitu J, yang saya hormati, segenap panitia dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sangat saya hormati, dan tidak pula semuanya saudara-saudaraku tercinta, panjenengan Bapak Ibu sekalian ingkang rawuh ing dalem menika yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah Ibu. Pernah ketemu sudah? Belum? Wah, ketinggalan sampean. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya ada yang sudah kemarin di Blawen. Ada yang dari Blawen tahu? Absen. Tapi ada juga yang baru ketemu secara langsung di sini ya. Kalau di televisi kan sudah sangat sering kan Bu? Maklum artis gitu. Allahu Akbar ya. Dan alhamdulillah ini benar-benar satu nikmat Allah, karunia Allah. Puji syukur kaula. Kula panjenengan sedaya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini. Umat begitu meludak. Semoga benar-benar niat tolabul ilmi, niat lillahi ta'ala golek ilmu sareng-sareng ya Bu. Iya, alhamdulillah. Memang menuntut ilmu itu tidak ada batas akhir. Saya sudah sampaikan kan. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri Cina. Cinanya sudah datang ke diri, tidak usah jauh-jauh ke Cina ya. Coba kurang apa? Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kula panjenengan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Oh, judulnya bagus.
Semoga bukan judul-judulan. Semoga bisa terlaksana betul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ini penting sekali. Dengan keimanan dan ketakwaan membentuk generasi muda yang berakhlakul. Ya, memang generasi muda yang berakhlakul karimah itu lahir dari keimanan dan ketakwaan yang kekeh, yang kokoh, yang tangguh betul. Semoga putra putri kula panjenengan kados pekaten. Amin. Kenapa Pak Bu? Karena generasi muda saat ini itu adalah miniatur cikal bakal generasi 30 tahun ke depan itu seperti apa Indonesia ini. Ya ini gambarannya bagaimana generasi mudanya saat ini. Kalau generasi mudanya adalah generasi jiwa yang optimis, semangat, selalu positif dan betul-betul luar biasa, akhlaknya bagus, oh Indonesia bakal kembali menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah sudah janjikan kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sing arep nyaut Allah, sing kono ngawon. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau saja seluruh penduduk beriman, bertakwa, kata Allah, maka saya akan turunkan barokahku dari langit dan bumiku ini. Semoga kita kebahagiaan. Amin. Karena apa? Allah itu maha segala maha. Maha dengan segala kemahaannya itu memberikan barokah kepada penduduk kaum yang beriman dan bertakwa. Bu, mulai kapan kita disuruh takwa itu? Bukan mulai kecil. Mulai sebelum dilahirkan, diturunkan ke bumi, Allah itu sudah mengambil kita dengan sumpahnya. Alastu birabbikum, kata Allah. Percayakah bahwa ini Tuhanmu? Nek konku tak kirim ning donya, apakah kamu bisa baik? Kamu tetap iman kepadaku? Kita semuanya menjawab, qalu bala sahidna. Ya Allah, kula percatos kali panjenengan. Orang itu percaya artinya iman ya Bu. Iman itu nak menkoneng lambit, tapi diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka mulai dari kita lahir sampai kita nanti menjelang wafat, keimanan, ketakwaan dengan kesungguhan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Napa artine? Pak Lurah, penduduk jenengan, mbuh hatine Pak Nur. Ini nek ning masjid ada pujian topo ati iku lima sakwanane kaping bisa nonton TV sakuyare. Apa? Yang benar apa? Kaping pisan. Temenan itu. Nggak percaya? Quran diwaca maknane embuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa Bu? Dan semoga muslim husnul khatimah. Doa Allah Gusti kawula nyuwun saged kesah istiqomah
pejah husnul khatimah. Amin 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 Allahumma. Husnul khotimah bisa diraih bukan seperti membalikkan telapak tangan. Perlu proses panjang. Keimanan dan ketakwaan adalah menjadi dasar daripada perjalanan kita menuju akhirat kelak. Betul apa leres? Allahu Akbar. Semoga bisa dipahami ya. Alon-alon neng muka-muka masuk mantep madep ya. Nah wujudnya iman takwa niku napa Pak? Nek wong Islam ciri khasnya nggih napa? Sing nyawuri loro. Saya anggap semuanya ini adalah para ahli sholat. Amin. Kalau yang namanya kita ini para ahli sholat, tentunya kalau kita melakukan akan berusaha untuk mengajak terutama anak-anak dan keluarga kita semuanya. Setuju? Inilah yang disebut dengan mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Awalnya dari keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Memang itu tugas orang tua kita ini. Selamatan sebentar ya. Simak baik-baik. Alhamdulillah, udah sepakat ya. Salatullah salamullah. Kok enggak muni? Ala toha salatullah salamullah ala yasin. Terus Bu, tawassalna kewajiban wong tua iku ana kaping pisan. Sudah di lembu Agus ini kaping pisan meneng. Kaping pisan paring asma yen to anak wis proses mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah. Kaping pindho ngertene yen wis duwe kaping telu iku ngerap. Kalau yang nomor 3 tahu semuanya. Ayo silasmahu ida urida. Berikan nama yang terbaik kepada anakmu. Ya Papa, semuanya sudah punya nama-nama baik sendiri-sendiri ya Bu. Gak harus bahasa Arab. Bahasa apa saja nama itu is okay. Allah Maha tahu dengan segala bahasa, betul? Ada lahir orang Cina suruh lahirin nama Jawa ya lucu. Orang Jawa dilahirkan nama Cina tambah lucu. Ya kalau saya nganjurkan pakai bahasa Arab, sampean mesti protes sama saya. Loh, namamu sendiri Tamewa, makhluk apaan itu? Pak, kalau yang namanya orang Jawa, orang Arab, itu nama bapak, nama kakeknya ada di belakang, bin atau binti, betul? Tapi nama Cina itu kebalik. Namanya bin atau bintinya, nasabnya itu ada di depan. Tan itu adalah nama nasab, keturunan ke atas itu dari Tan. Marganya saya itu dari Tan. Jadi C-nya, marga itu kalau orang Cina bilang C. C-nya dari Tan, jadi setan.
ya, Meihua. Mei itu dalam bahasa Cina, Indonesianya artinya cantik. Nah, Pak, gimana Pak? Saya elek bunga-bunga. Hua itu artinya bunga. Jadi Meihua itu kalau digabung artinya bunga yang cantik. This my name is beautiful flower. My name is Tan Meihua ya. Subhanallah, bunga cantik ya. Kalau orang Cina bilang, "Wo de min zi se Tan Meihua." Sampai ngerti artinya bunga. Lidah susah. Ya beda. Ya sama kayak kulo. Kulo dikongkon bahasa halus kados panjenengan ya rada ngubat nabi. Tapi Pak, sik mending kulo Cina iso Jawa timbang sampeyan Jawa gak iso Cina. Isone duit tepet sing. ID sampe. Nah ini dia ya. Jadi memberikan nama yang terbaik. Bu, Pak, saya kasih tahu. Tan Meihua itu nama sebuah bunga. Di RRC sana, orang kalau beli bunga, kalau sudah sampai Cina, kalau nggak membawa bunga Meihua itu rasanya hampa. Itu bunga khas Cina, Tan Meihua, bunga Meihua. Itu ada sejarahnya. Kalau bunga-bunga yang lain itu seminggu sudah layu. Ukur kan Bu? Tapi namanya bunga Meihua itu dia tidak pernah layu ketika berbunga. Dia sepanjang musim berbunga. Semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar agama Allah. Amin. Nah itu yang pertama ya, memberikan nama yang terbaik. Yang kedua ini yang poin penting untuk mencetak generasi akhlakul karimah. Yang pertama adalah ajarkan anakmu keimanan, ketakwaannya kuat sekali. Itu dasar dari semua ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Jangan sampai putra putri putra panjenengan ketika nanti kelak kula panjenengan sedo, jangan sampai anak kula panjenengan musyrik menyekutukan Allah Subhanahu. Itulah keimanan dan ketakwaannya harus dibangun. Pak, Bu, kalau boleh memilih ya, lebih baik hidup miskin kalau memang terpaksa harus miskin, tetapi dengan bertahan iman, daripada hidup bermegah-mewah tetapi dengan menjual akidah sebagai hamba Allah. Betul? Ini saya untuk memperjuangkan agama saya, taruhannya bukan main-main. Berjuang, korban perasaan, korban harta, korban benda, bahkan korban semuanya, krisis segala-galanya. Karena saya mempertahankan akidah Islam di dalam hidup saya harus tersingkir, saya harus terisolir, saya harus jauh dari keluarga saya yang waktu itu belum bisa menerima. Tapi Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Saya berniat bismillahirrahmanirrahim. Ini resiko yang saya harus bayar untuk menegakkan akidah sebagai hamba Allah. Memang berat, tapi itulah sebuah perjuangan itu punya resiko. Sebuah pilihan ada resiko, dan saya berusaha menanggung resiko itu. Kalau orang Islam mulai kecil, sholat tidak ada yang menghalangi, betul? Yang menghalangi dirinya sendiri, malas. Sholat subuh setengah itu, malaikat susah nyatet Pak. Bulan, ini sholat piro setengah itu. Sholat subuh, malaikat subuh baru duha. Halo, itu dia. Makanya hati-hati kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan. Ciri khas orang Islam, iman, takwa, sholat. Tidak bisa ditawar-tawar hanya ya. Diajarkan ilmu kepada anak. Bulan tanya, ilmu agama penting, ilmu dunia penting. Yang kedua itu wayu alimahul kita ba'ida olah. Mengertikan kitab artinya ilmu kepada anak kula panjenengan supaya bisa terbentuk generasi yang indah ini. Bu, kula tanggep. Ilmu dunia kali ilmu akhirat penting pundi? Penting akhirat. Ono jok mangan maren. Ilmu dunia tak penting. Salah. Kita luruskan ini pemahaman. Paradigma, cara pandang, cara pikir kita rubah. Islam itu mengajarkan dunia akhirat.
Gak ada langsung gelek-gelek akhirat kok, kita ini masih berpijak di bumi kok. Masih butuh pakaian. Itu boleh yang dunia. Orang yang begawe, orang yang duit. Dongo tok, gak usaha, jeblek itu namanya. Ya. Doa tok, tapi gak ada usaha. Allah gak akan kasih. Allah itu memberikan tidak kena salah alamat. Orang yang kuat, usaha, doa, dia yang dikasih lebih banyak. Kamu yakin? Allah Ta'ala. Usaha tok gak kena doa, sombong. Betul? Ini yang harus kita camkan. Jadi kita luruskan, Islam itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia, tidak kena anti ilmu pengetahuan dunia, juga ilmu akhirat. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Makanya saya berani katakan, anaknya orang Islam tidak boleh bodoh. Setuju? Anaknya orang Islam tidak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan umum juga. Tapi anaknya orang Islam harus menjadi pemimpin dalam ilmu akhirat. Setuju? Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses di akhirat, man arada akhirat fa'alaihi bi'ilmi. Man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin sukses selamat dunia akhirat, dia berilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Tak boleh orang Islam itu bodoh, karena orang bodoh itu makanan orang. Kita tahu juga. Makanan orang pinter, orang bodoh tuh. Bu, saya kasih tambahan wawasan supaya lebih bisa memahami. Kenapa Islam kok juga mementingkan ilmu dunia? Karena dunia itu adalah ladang bagi akhir, tempat bercocok. Pembentukan generasi ini dari sini. Contoh Bu, kemarin saya pergi ke suatu daerah di Jawa Timur ini. Selesai ceramah saya diajak keliling sama jamaah. Di tengah perjalanan saya menemukan banyak orang bekerja, Pak. Itu ngangkat batu gede dari sungai, itu diangkat ke trek apa truk? Ya itu pokoknya. Satu hari dia dapat cepecing. Bapak, tahu kan cepecing tadi berapa? 100.000, betul? Dibagi orang 4. Titik nama kata. Titik nama kata. Nah, makanya kalau nak tekok duit itu tekok orang wedok. Pokoknya duit pira-pira itu orang wedok selalu jawab titik. Tapi betul Pak, itu yang dikatakan 100.000 dibagi 4 itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dari pagi sampai sore. Sementara saya balik ke Surabaya, ada pemandangan yang sama. Angkat batu juga, batunya kecil-kecil, setengah jam dapatnya 25 juta. Yang diangkat batu ginjal. Coba, kalau seorang dokter beriman, ilmu pengetahuannya tinggi, terus kemudian begini, dari ilmu pengetahuannya dia dapat rezeki, bisa membantu banyak orang lain. Itulah yang disebutkan apa? Orang beriman itu kalau bisa tangguh. Umat Islam itu orang yang imannya kuat, lebih disayang Allah, betul? Ekonominya kuat, kesehatannya kuat, segalanya kuat, itu lebih disukai Allah daripada yang imannya lemah, betul apa leres? Jadi jangan keracunan ini. Orang Islam itu gak perlu ngejar dunia. Geblak benar dulu. Tugas kita mencari sebanyak-banyaknya, setuju? Menyimpan sebanyak-banyaknya, setuju? Dan yang ketiga ini panjenengan harus setuju, membagi sebanyak-banyaknya. Kayak lurus ini. Kalau ketimbang membagi itu kayak titik. Coba lihat kenapa ini terjadi. Generasi ini dia didapatkan tangguh. Karena kalau generasi lemah iman, lemah ekonomi, gampang pindah akidah, betul tidak? Hanya karena seperti bisa pindah Tuhan. Hanya karena biaya sekolah pindah, tidak ada lagi la ilaha illallah. Hanya pindah ini sedikit, ada gula masuk, ada sembako masuk, bisa pindah Tuhan kita, bukan lagi sebut Allah. Betul atau benar? Itulah pentingnya kenapa orang Islam ekonominya kalau bisa harus kuat,
kita bukan hanya meminta, tapi yang diharapkan kita bisa memberi. Bukankah yang memberi itu jauh lebih hebat daripada yang meminta? Bu, Pak, saya pernah miskin lama, akrab dengan dunia kemiskinan. Ketika saya harus keluar dari rumah, saya biaya sekolah sendiri, SMA sambil kerja, kuliah juga saya kuliah sambil bekerja. Maka apa yang saya jalani? Saya belum pernah mengemis, belum pernah meminta kepada siapapun, tapi saya hakul yakin dengan menuntut ilmu, saya bisa bekerja lebih baik. Akhirnya apa? Betul juga. Walaupun saya masih kuliah pada saat itu, saya sudah diambil oleh sebuah perusahaan untuk mimpin perusahaan padahal belum lulus. Tapi itu kita memegang ilmu pengetahuan begitu hebatnya. Setuju tidak? Bok ngomong ini, bok itu, semua orang yang dapur. Mari mau kawin, dua anak. Sama saya kan juga kawin dengan dua anak. Saya malah nikah itu, nyesel saya usul nikah itu sudah umur 19 tahun. Kenapa nggak 12 tahun saya nikah gitu? 19 tahun sudah payu Pak, saking ayu nih kan. Itu saja saya masih kuliah sambil bekerja. Nggak apa-apa, saya hamil sambil kuliah, melahirkan. Akhirnya anak saya agak gede, saya lulus juga, masih bisa meraih lulusan prumlab yang terbaik. Bukan sombong, tapi ini saya ajarkan ilmu pengetahuan itu penting, betul tidak? Nah ini, tidak boleh keracunan kita dengan omongan yang kurang benar. Orang Islam itu tidak benar. Lo kan ini boleh gak suka kata nih sama kayak wong dia, betul tidak? Ini orang beriman yang kuat, tahu? Ketika dia miskin, dia tidak menjual kemiskinannya, dia tidak meminta-minta, dia syukur, qanaah kepada Allah, dan ketika kaya, dia memanfaatkan kekayaannya untuk menolong orang lain. Ini kata kalimat saya, miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Semoga kita termasuk yang begitu. Amin. Kuat iman, kuat ilmu, kuat segala-galanya. Ini calon generasi muda yang tangguh, betul? Nah, orang yang kuat ilmu pengetahuan, kuat ekonomi, ini pasti orang-orang yang rajin. Allah nggak mungkin memberikan orang malas itu duit rezeki, betul tidak? Nggak pernah salah alamat rezeki itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mencetak generasi muda yang soleh-solihah, berakhlakul karimah. Yang pertama harus taat kepada Allah, yang kedua harus taat kepada kedua orang tua. Halo, tuh, anak lek dituturi meneng apa bebek? Kajian dalam. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok bisa bebelan anaknya? Siapa ngomong keturunan di mau? Pak, anaknya kok bebel kenapa? Keturunan? Oh mungkin maksudnya saya tahu. Karena kitanya sendiri sama orang tua kita bebel, maka anak kita kalau dituturi ya bebel sama kita. Apa? Bu ya, makanya jangan bawelan sama orang tua supaya anak kita nurut sama kita. Bu, saya kasih tahu ya, rahasia orang Cina, rahasia orang India. Dua suku bangsa ini, orang Cina, orang India, sama ibunya itu seperti sama dewa. Saking aja di dalam Islam kan tidak boleh menyembah manusia lain. Tapi lihat kalau lihat film India itu, sama ibunya itu sampai begini kan. Orang Cina sama. Dulu walaupun kami berbeda, tapi saya sebagai seorang anak tetap taat kepada orang tua karena saya takut kualat. Orang Jawa kualat loh, iya loh. Perbuatan yang balasannya langsung, tidak tunggu di akhirat, yaitu satu, berbuat zalim kepada manusia lain. Itu jawabannya, tidak menunggu di akhirat Pak Bu. Cash, tunai, bayarannya masih di dunia sudah dibalas oleh Allah. Apalagi di akhirat. Yang kedua, wahai anak-anakku tercinta, dosa yaitu berani kepada kedua orang tua, itu balasannya tidak menunggu di akhirat. Tapi lihat hidupnya kalau berani kepada orang tua. Saya tidak nyumpai, tapi ini sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa apa? Perbuatan besar yang langsung dapat balasan, yaitu satu, berbuat zalim, yang kedua berani sama orang tua. Makanya lihat, kalau hidup kita sampai kesandung-sandung terseok-seok, jangan-jangan kita ini berani kepada kedua orang tua kita. Kalau itu pernah kita lakukan,
cepat ucap astagfirullahaladzim. Tuh Pak Lurah umatmu, lek lagu nyaute cepet langsung koyo kur. Lek Quran Allah. Kenapa anak-anak kula panjenengan tuh bawel kalau dituturi? Kita tidak boleh langsung memarahi mereka. Ini mencetak generasi akhlakul karimah, harus telaten, harus sabar, dan pinter-pinter memberi contoh. Kemarin saya mengadakan seminar, karena yang ikut bukan hanya orang Indonesia. Saya kasih judul dalam bahasa Madura Timur. Judulnya begini, Pak. To change the world, we first have to change ourselves. Gak usah ngerti, gak apa-apa. Malaikat besok gak nanya ini kok. Ini artinya apa? Untuk merubah dunia, to change the world, we first have to change ourselves. Maka yang harus kita rubah ini adalah diri sendiri. Mau anaknya bagus, ibu dan bapaknya harus bagus. Mau suami bagus, servismu harus bagus. Bapak ibu kok. Mau istri bagus, bapaknya harus pandai menjadi imam yang bagus. Kerungu Pak kuping. Bagaimana mungkin mendapat umat bagus kalau imamnya acak-acakan? Betul tidak? Ini bersyukur dikasih keluarga baik, dikasih istri solihah, dikasih anak baik. Ini makna syukur. Dikasih mata indah, mata baik untuk melihat yang temenan Bapak. Ya bapak-bapak ngomong, mata yang dikasih yang baik, lihat yang baik, tapi lihat yang dilihat, bukan diticus. Kak, rumah lagi, buka akeh ngomos. Hati-hati kita ya. Jadi apa? Intinya kelakuan kula panjenengan itu dilihat anak. Yang di rumah itu bukan kalimatnya, tapi yang ditiru itu kelakuan. Bu ngomong anak ngaji. Anak jawab, sampai dia tak tahu ngaji, ngomong ngaji. Ibu udah ngaji mari maghrib, ini anaknya mari maghrib ngaji bakat beneran agak ngaji, mau di rumah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Anak bilang, Bu, sok imam metu. Sadaqallahul azim. Itu kan saya ngomong bukan tanpa dasar, saya ngomong pokoknya langsung dijawab. Oke, pokoknya ngaji. Bu, Pak, jenengan setiap hari ndelok Soimah terus. Memang dia seorang bintang yang top, entertainment sejati. Wajar kalau dia jadi bintang. Saya tanya, setahun 2 tahun lihat GKS, sampai suatu saat bisa menjadi Soimah nggak? Tangeh rambut, wajahmu pas-pasan, bodimu apa lagi? Keahlian juga terbatas, kepingin jadi Soimah, mana bisa? Tapi dengar baik-baik kalimat saya. Setiap hari itu mentelengi Al-Quran, pelototi itu Al-Quran, mencoba belajar, dipahami maknanya, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau gak usah menuntut kepada Allah, Allah akan kasih. Engkau akan diangkat jadi bintangnya Allah di surga kelak. Ini cara pandang, cara berpikir yang luar biasa. Ngoten nggih? Kena anake jadi generasi yang soleh, solihah, berakhlak karimah, yang ngaji sing tepat. Anake ben sregep ngaji, bapake ngajari, nyai contoh. Anake melo, ibuke kasih contoh, anake melo. Betul tidak? Ibu ya? Nah, ini kan introspeksi dumateng kula panjenengan supaya napa orang yang pinter marayana, orang yang pinter getak yana ngedene angel getak itu ae.
Ya Allah, betul tidak? Sama-sama punya anak antara ngeden punya anak. Solo kok. Terus dia anak keluar digotai. Ngaji. Anak yang melakukan ngomong, wah aku juga ibuku itu jualan. Kok ngaji benih kalau dia gak tahu ngaji. Koncone ngomong, podoh ibuku. Ini dia. Satu contoh yang sederhana tapi menggelitik hati kula panjenengan supaya kita bisa nek kepengen dicontoh anak, kasih contoh yang bagus. Amin. Semoga kita diberi kekuatan. Yang ketiga, yaitu apa? Tugas orang tua yang menjadi judul kita pada malam hari ini, mencetak generasi muda yang berakhlakul. Akhlak itu adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan satu bangsa. Innamal umamul akhlak, maka kiat ma'in mudahabat akhlakuhum tahabbu. Kekalnya satu bangsa itu apabila kaum di bangsa itu masih memegang akhlakul karimah kantisai. Saking saya itu tertariknya dengan orang Jawa karena menurut pandangan saya, Pak, nyuwun sewu nggih, orang Jawa itu akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur, sopan santunnya sae, unggah-ungguhnya indah. Itu yang ada di dalam pandangan saya pada saat itu. Makanya sampai pulau kawin itu Pak, pilih wong Jawa. Ya alasannya gitu tadi, iman yang kuat, kemudian Jawa itu akhlaknya sae. Yang nomor 3 apa Bu alasannya? Sunnah. Gak temen toh Pak? Islam mesti sunnah. Makanya ketika teman saya ngomong loh, lah Cina Islam banyak. Ya iya tapi beda, aku bilang. Terus kenapa nggak kawin Cina? Akan nikah sunnah. Ya karena belum Islam. Subhanallah. Kenapa? Saya butuh bimbingan akhlak. Karena saya tidak semerta-merta menjadi seperti sekarang ini. Dulu Pak, dulu saya kalau pakai baju itu segini. Betul-betul bukan buka ini buka akeh. Ya karena belum ngerti. Tapi ketika kita sudah di Islam, jangan main-main, jangan tawar-menawar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei orang beriman, peluklah agama Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Lek wis ngerti aja ngawur. Udah wis ngerti, wis tutup aurat, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Delok-delok gone rek dari mana? Malaikat itu gak dilonggo. Yang namanya perintah tutup aurat wajib ya dimanapun. Ketika saya sudah ada di Islam, ya bismillah, start, bismillah apa? Berusaha. Loh Bu, lihat baik-baik. Yang putih begini aja ditutup rapat, masa saya ngira ngelek dua. Saya untuk seperti sekarang tidak mudah bagi saya. Untuk sholat harus sembunyi-sembunyi. Untuk segala keagamaan saya harus bersembunyi supaya selamat. Berpakaian seperti ini pertama kali ketika berkunjung satu keluarga kumpul di saat Maisong itu melayang. Semua orang Cina pakai baju putih-putih, saya pun menghormati keluarga besar saya pakai baju putih-putih. Cuma saya ada jilbab, ada mengenakan seperti ini, pakai hijab. Apa saudara-saudara saya melihat keluarga besar, dipandangin saya dari atas sampai bawah. Tapi memang lucu ya. Memang kepalamu pusing kamu kasih perban. Kurang ajar. Untuk berupa saya yang kecil, ejekan. Tapi bagi saya ini, untung gak dulu kamu ngomong sama di depan saya begini sebelum Islam, tak karate betul. Saking saya sudah di Islam, katanya kiai saya, sobar. Kiai ngomong enak, mau bilang. Bulan ini dia belajar sabar ya kita jadi santri pun kayak ulo ya. Makanya pulang lian lulus sesuai soalnya ngejelan.
Lek menuntut ilmu itu ibarat mayit lho Bu, dikelipaki rono manut ini manut cepet lulus niku lek dadi santri. Aku lihat suke Pak. Ini keluar lho ngeyelan. Orang ngeyelan itu tidak iso waras. Kenapa? Mulai zaman dulu sampai sekarang, apotek itu nggak ada jual obat ngeyel. Kalau nggak diri sendiri yang merubah, tidak akan pernah bisa. Betul nggak benar Ustaz? Belum ngomong itu. Mana coba? Pernah pergi ke apotek? Mas, tuh obat ngeyel nonton. Maka diri sendiri yang harus bisa merubah. Ojo ngeyelan. Wong Islam tuh ngaji diwacane Quran. Hehehe. Diwacane kadang. Aduh, kamu ada Cina hoceh. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Jika dirimu terusnya dari penyanyi itu. Jadi itu loh Pak pentingnya akhlak. Indonesia pernah mengalami krisis akhlak. Tahun 97-98, dolar dari angka 2000 sampai 12.000. Ibu-ibu semuanya sambat, aduh Pak, blonjone pancet harga naik. Ini bingung atau duit. Bayangin, kula larang, kopi larang, sembarang larang. Bu, sampai ngaji guyu sampai gablogi konsole. Panas itu. Tapi kertas ya, sing belum matur ya. Iya Pak, nggak perlu tegang. Tegangnya nanti aja. Ngaji itu santai, sing penting masuk. Ya? Setuju ya? Kalau saya nggak bisa untuk saya baik. Waktu waktu sambil. Ini santai tapi panjenengan eling dulu ya. Amin. Nah, mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi. Lihat, Indonesia tidak hancur. Bahkan dikatakan pada saat itu, Indonesia ini saat ini bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis intelektual, krisis orang pinter. Katanya pada tahun 97-98 Indonesia belum banyak orang pinter. Nggak masalah. Oh sekarang ini banyak orang pinter malah banyak masalah. Betul tidak? Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan akhlakul. Otaknya pinter, jadi jenderal. Kalau tidak dibarengi akhlak, jadi jenderal yang brutal, betul? Tapi kalau dibarengi akhlak, menjadi jenderal yang bermoral. Amin. Jadi pegawai karena akhlaknya bagus, mumpuni, istiqomah. Kalau akhlak tidak diajarkan mulai kecil, tidak dicetak menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah, jadi pegawai tidak mumpuni, sibuk urus. Betul tidak? Jadi pejabat dengan akhlakul karimah, amanat kepada rakyat. Kalau tanpa akhlak, bingung balik modal, nghabiskan duitnya rakyat. Betul tidak? Ini sudah dalil. Karena apa? Akhlak itu roh daripada kehidupan. Orang hidup tanpa akhlak itu seperti bangkai yang berjalan. Maaf kalau terlalu keras ini. Terlalu keras Bu? Sengaja Pak. Emang sengaja keras. Orang keras saya kadang masih budek apalagi tidak keras. Ini karatan kita ini sudah melontok terlalu dalam. Sampai setan itu wis bingung, tekan digodani menungso itu ya. Disenggol titik wis kegodha. Dari sini dikit sudah kegoda. Sampai kula cerita, iya, zaman saiki setan kepengin pensiun. Karena kewalahan godha menungso. Wis gak digodha pun wis diutang dhewe. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ya Allah, kula mbak de pensiun mawon, enggak apa iblis. Nggih, Gusti Allah kula kesel godha menungso. Kalau ono menungsone pun pinter, mboten usah digodha pun pinter dhewe. Terus kan pensiun. Iya, loh kenapa? Bayangin ya Allah. Engko menungso judi jarine kebujuk kita, kebujuk setan. Padahal lek menang ya seneng. Korupsi diuntal dhewe jarine kebujuk rayuan. Zina ngeses-ngeses dhewe nikmati dhewe. Jarine aduh kegoda kita ya Allah. Kita ini sekarang takut sama manusia. Kita yang takut digoda manusia. Ya Allah, moga-moga kita diluruskan jalan kula panjenengan oleh Allah. Makanya saya katakan Indonesia, kebetulan
kebetulan saya orang hukum, jadi saya tahu persis penggodokan GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Ditetapkan di situ pembangunan Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, artinya bukan hanya gedung-gedung fisik yang bertingkat, tetapi pembangunan akhlak, pembangunan mental, karakter building, nasional karakter building, pembangunan mental, moral bangsa, karakter bangsa. Dipentingkan, tapi sebelum GBHN digodok, Allah sudah memberikan GBHA, garis-garis besar haluan Allah. Yaitulah yang ada di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Tinggal menunggu saja berbelok akan dulu bu, iya betul. Akhlak ini titik utama. Inna mabu'is liutami mama karimal akhlak. Rasulullah itu mengatakan aku turun ke bumi ini adalah untuk, yaitu memuliakan menyempurnakan akhlak, membangun, memberi contoh akhlak dulu kali. Itulah ciri khas Rasulullah. Jadinya terbentuk kalau akhlak ini terjadi. Hidup ini apa? Benar-benar rahmatan lil alamin itu bukan hanya sekedar omongan, tapi bisa terwujud kali saya. Bahkan saya katakan ngeten Pak. Dengar kalimat saya tentang akhlak ini. Kula panjenengan iki nak rakyat alit, setuju mboten? Orang biasa sering disebut dengan orang kecil, betul? Bahkan malah ada yang lebih ngeri menyebut kula panjenengan rakyat biasa niki orang rendah. Gak apa-apa, memang kita gak pangkat tinggi kok. Tapi lihat Pak, Bu, saya punya semboyan dan saya itu saya hidupkan dalam roh. Lebih baik menjadi orang rendah tetapi berakhlak tinggi daripada menjadi pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat. Itu yang merusak tatanan di dalam kehidupan bangsa. Rusaknya bangsa itu karena kerendahan bejatan akhlak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya pangkat aja tinggi, akhlaknya compang camping. Nah, alhamdulillah, betul atau benar? Ini poin dasar membentuk generasi muda yang berakhlak tuh. Nah, ini kampanye akhlak. Saya nggak ada partai yang saya wakili. Nyalonkan bupati Rapayu. Oh ini Bu kok. Nah iyalah, kalau bupati kan cuma dikenal satu kabupaten. Ayo, bang Tanila seluruh Indonesia tahu. Rugi saya kalau nyalonkan bupati. Jadi ini bang ini, canggih bang Rapayu yang menunggu. Tapi Bu, walaupun kita orang biasa, jaga akhlak supaya tinggi, betul? Amin, amin, Allahumma. Yang keempat, poin penting, generasi muda yang berakhlakul karimah harus generasi yang melaksanakan sholat. Betul, betul. Generasi yang melaksanakan sholat. Nawiru buyutakum bis sholati.